Halo, balik lagi ke podcast Newsroom. Nah, kali ini adalah podcast edisi spesial. Kenapa disebut edisi spesial? Karena ini edisi podcast Newsroom Takeover. Bukan lagi hostnya Mbak Ninis, dan juga kita bukan lagi bicara soal pemilu. Nah, tapi tetap namanya podcast Newsroom. Karena apa, teman-teman semua? Karena di podcast spesial kali ini, kita akan bicara tentang sosok Mbak Ninis yang sudah berkiprah di Perludem sejak tahun 2012. Bahkan di dunia pemilu jauh sebelum 2012, Mbak Ninis sudah aktif di Setro yang juga bergelut pada isu pemilu. Nah, namun di podcast kali ini kita ingin tahu bagaimana sih pendapat, pandangan dari teman-teman peneliti, finance, operations, atau seluruh tim dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi mengenai Mbak Ninis. Jadi, podcast ini edisi spesial khusus persembahan kami untuk Mbak Ninis. Nah, teman-teman, kita akan coba dengar satu persatu dari setiap divisi yang ada di Perludem mengenai kesan, pesan, dan pengalamannya tentang Mbak Ninis selama menjabat menjadi Direktur Eksekutif Perludem sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2025. Nah, kita tanya satu persatu ya. Nah, yang pertama kita akan panggil dari generasi muda di Perludem yang hari ini menjadi peneliti dan juga program officer di Perludem yang mungkin pengalamannya tidak terlalu lama dengan Mbak Ninis, tapi saya kira mereka punya kesan yang luar biasa terhadap Mbak Ninis. Oke, kita panggil yang pertama teman-teman peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Halo semua. Halo. Tiba-tiba kalian ada di sini kan? Hebat ini. Nah, jadi kita mau tanya-tanya ke teman-teman sebagai peneliti muda di Perludem ini. Oke. Masih muda kan kalian? Masih muda kan? Oke. Oh, saya benar muda. Physically muda. Oke, menurut kalian gimana sih sosok Mbak Ninis? Pak. Saya kenal Mbak Ninis adalah sosok yang inspiratif. Tapi serius, itu luar biasa loh. Perempuan yang luar biasa, ikhlas dan tulus. Kalau Prabowo dulu bilang, kalau Gus Dur dulu bilang Prabowo itu orang yang tulus kan. Kalau saya jadi Pak Gus Dur, saya akan bilang, Bu Ninis orang yang tulus. Oke. Gimana Pak Hos? Tapi kan Mbak Ninis Muhammadiyah ya. Iya. Parah nih. Oke. Sosok yang tulus dan inspiratif menurut Iqbal. Kalau menurut Anissa? Menurutku Mbak Ninis itu seorang pemimpin perempuan yang sangat tangguh ya. Kita tahu bahwa jabatan satu direktur itu sebuah jabatan yang sangat berat gitu ya. Tanggung jawab yang sangat besar, tapi Mbak Ninis tuh bisa melalui semuanya gitu ya. Dan dengan caranya sendiri dan sabar banget, nggak pernah marah-marah, pointing gitu tuh nggak pernah gitu ya. Itu satu hal yang menurut aku keren banget. Dan Mbak Ninis tuh nggak pelit ilmu sih sama aku, dan mungkin teman-teman juga ya. Nggak pelit rezeki juga kan? Iya benar itu. Dan ya aku banyak belajar sih tentang pemilu dan gimana politik perempuan ya dari Mbak Ninis gitu. Itu sih yang sangat menginspirasi dari sosok Mbak Ninis buat aku. Gitu. Jadi woman leadership-nya ya, bukan hanya di dalam kantor tetapi juga di luar kantor. Ya. Oke. Haikal gimana Kal? Tentang Mbak Ninis Kal, sosok Mbak Ninis menurut Haikal. Ya kalau Kak Ninis mungkin aku sendiri manggil kakak ya karena kenal taunya Kak Ninis itu dulu awalnya orang Palembang walaupun ternyata di orang Jogja gitu ya. Kak Ninis itu aku melihat sosok Kak Ninis satu dalam konteks di kantor dan juga di luar kantor tuh ada kesannya masing-masing gitu ya menurutku. Di kantor Kak Ninis itu adalah role model lah menurutku. Role model dalam banyak hal, mulai dari cara manage pekerjaan, cara berkomunikasi, cara memutuskan sesuatu, cara menanggapi hal yang akan dihadapi itu role model banget. Jadi banyak hal yang tidak hanya terbatas dalam konteks pekerjaan aja, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak hal-hal yang aku pelajarin dari sosok Kak Ninis gitu. Dan mungkin di luar itu bagiku Kak Ninis gak hanya sebagai seorang rekan kerja, tetapi juga mungkin lebih dari teman, mungkin udah dianggap seperti saudara lah gitu. Seperti saudara poinnya. Seperti saudara gitu. Dianya nganggep gak? Gak tahu ya, mudah-mudahan. Dan
Kayaknya Pede ya, Bang. kesan kekeluargaan itu pasti ada di Perludem buat siapapun yang mengenal Mbak Ninis ya. Nah, yang kedua saya mau tanya ke teman-teman. Tentu banyak momen yang kita lewati dengan Mbak Ninis. Tapi momen dan kesan apa yang paling mendalam yang kalian ingat dengan Mbak Ninis selama menjadi direktur Perludem? Kalau tadi dari Iqbal, dari Haikal. Kenapa laki-laki duluan ya? Duduknya kan begini ya. Duduknya begini nih soalnya nih. Ini zipper system. Betul. Oke. Resleting. Iya. Kalau momen banyak ya sebenarnya, momennya banyak sekali. Walaupun ya kami terutama kami bertiga baru lebih kurang setahun lebih ya, belum sampai 2 tahun di Perludem. Tapi momen itu udah banyak banget gitu yang dijalanin. Dan momen yang berkesan itu juga banyak menurutku. Baik yang itu sifatnya happy gitu ya, menyenangkan, ada juga yang menegangkan gitu ya. Ada momen-momen itu pasti ada lah yang namanya kita ketemu hampir setiap hari berkomunikasi. Ada momen-momen mungkin salah satu yang paling agak susah sih memilihnya ya, memilih dan memilah mana sih yang paling berkesan. Tapi kayaknya kalau misalnya lagi diskusi deh bareng kan ini lagi diskusi itu apa ya, pembawaan yang santai, pembawaan yang ringan gitu, dan jadi kayak nggak ada gap gitu loh, nggak ada gap antara ya atasan dan bawahan tuh nggak pernah terasa gitu. Dan momen-momen seperti itu tuh ya mungkin adalah salah satu momen yang paling mungkin bakal sangat dirindukan ya. Oke. Iya. Momen egaliternya Mbak Iya, Ninis yang terbuka gitu ya. Dari Anissa? Oke. Sama ya, sama kayak Haikal, bahwa Mbak Ninis tuh emang nggak pernah ada gap antara Mbak Ninis sebagai direktur dan teman-teman semua di Perludem. Jadi mungkin kesannya adalah kehangatan yang dibawa sama Mbak Ninis di Perludem ini. Dan bahkan aku sendiri tuh nggak ngerasa canggung untuk minta Mbak Ninis hak dong gitu. Jadi kayak aku ngerasa itu sesuatu yang apa ya, bikin ngerasa deket lah gitu ya. Iya, I will be miss you Mbak Ninis. Sedih saya. Iqbal gimana, Mbak? Kalau saya nyesel, Mas. Nyesel kenapa tuh? Saya nyesel baru kenal Mbak Ninis dalam 1 tahun ini. Kalau Kan misalkan, kamu sebelumnya sudah magang di Perludem. iya kan setahun. Oh, setahun hitungnya udah setahun itu dari magang kamu ya? Setahun kan. Maksudnya kalau bisa pengen kenal lebih lama, karena banyak sekali hal-hal yang bisa diambil dan diteladani lah dari Mbak Ninis. Kayak sedih gitu, Mas. Saya sedih dari Ketawa-tawa ya. Satu hal sih Mas, aku boleh namain nggak? Satu hal tuh. yang paling bakal dirindukan dari Kak Ninis itu adalah kalau Kak Ninis lagi ketawa atau kita juga ikut ketawa. ketawa itu nular. Ciri khas banget. Ketawa itu nular soalnya. Itu ciri khas tuh. Yang nular tuh bukan cuma ketawa, Mas, tapi positive vibes-nya. Iya, Oh, positif. Itu sih, itu yang kayak itu yang jadi satu hal yang berkesan Seneng juga. kalau Kak Ninis lagi ketawa kita ikut seneng juga gitu. Tulus ya ketawanya. Iya, iya. Jadi ada momen yang memang di luar pekerjaan, yang keseharian kita ngobrol dengan Mbak Ninis, apapun itu yang kemudian berujung bercanda, dan itu menjadi satu hal yang seru gitu ya, dan menular positive vibes yang dibilang sama Iqbal. Maklum ya anak-anak Gen Z, milenial, biasanya positive vibes gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman peneliti muda. Sampai ketemu lagi. Kita hilangkan dulu teman-teman peneliti muda ini. Nah, tadi kita sudah dengar dari teman-teman peneliti dan program di Perludem, dari generasi mudanya Perludem, tentang kesan dan sosok Mbak Ninis di mata mereka. Sekarang kita akan dengar sosok Mbak Ninis, kesan dan pesan mereka dari teman-teman Rumah Pemilu, satu portal berita, data, dan publikasinya Perludem. Mari kita panggil teman-teman dari Rumah Pemilu. Halo tim Rumah Pemilu. Halo. Apa kabar semua? Alhamdulillah luar biasa. Nah, teman-teman, ini udah hadir dari lengkap tim Rumah Pemilu. Yang paling ujung ada Mas Ajid, ada Mas Riki, ada Haura, dan ada Mas Usep. Kita akan ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya masih sama. Bagaimana sosok Mbak Ninis di mata kalian? Oke, siapa yang mau mulai duluan? Sesepuh. Aku ya. Kalau satu kata sih sahabat ya. Sahabat dari segala hal. Jadi sahabat dalam pekerjaan ya di Perludem, belajar kepemiluan, demokrasi,
Juga tes Mbak Ninis di hukum juga bagus dia, bukan hanya di politik. Gitu. Terus sahabat soal ngomongin keseharian sih, karena kan sama-sama berkeluarga juga ya. Gitu. Sahabat ya. Sahabat. Oke. Haura gimana? Buat aku, Mbak Ninis, untuk Mbak Ninis asik. Lu jadi sedih nih. Buat aku tuh, aku melihat sosok Mbak Ninis itu sosok yang selalu ada buat kita semua gitu Mas, baik secara buat Perludemnya dan juga untuk kita semua orang-orang yang ada di Perludem gitu sih Mas. Dan sosok yang sangat lovable. Lovable. Mas Riki gimana Mas? Satu kata, inklusif. Mbak Ninis kan dia kayaknya orang nggak pilih-pilih ya. Jadi aku pribadi kan sejujurnya kan jarang ke kantor. Ya. Kayaknya bukan Mas Riki doang, ada kok yang lain juga. Tapi Mbak Ninis selalu menyapa duluan. Kalau di mana-mana tuh di acara-acara tertentu dia menyapa duluan gitu. Kan agak pendiamnya. Jadi Mbak Ninis inklusif. Nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih. Mas Ajit? Soal Mbak Ninis ya. Ini kalau diceritain sebenarnya panjang ya. Maksudnya, Ceritain aja Mas. cuman kalau Mbak Ninis sosoknya itu satu inspiratif, dua cerdas banget karena aku belajar banyak soal pemilu dari Mbak Ninis juga. Jadi awal-awal waktu masuk di Perludem tuh Mbak Ninis misinya wah ini perempuan yang sangat pinter gitu. Terus di kesehariannya juga kayaknya Mbak Ninis nggak cuma ke aku aja ya, cuma mungkin ke semua orang juga sangat kayak care gitu loh Mas. Jadi peduli sama kita semua. Jadi yang itu kayaknya baru aku rasain di sini deh. Sebelum-sebelumnya nggak dirasain ya Mas? Belum. Nah, kalau tadi kan lebih sosoknya. Tentu teman-teman ini kan bukan setahun 2 tahun ya kenal Mbak Ninis. Bahkan lebih dari itu kenal Mbak Ninis. Tentu banyak momen yang dilewati dengan Mbak Ninis. Kesan dan momen apa sih yang paling teringat di teman-teman tentang Mbak Ninis selama Mbak Ninis menjadi Direktur Perludem sejak tahun 2020 sampai 2025 gitu ya. Bahkan mungkin bagi Mas Usep jauh sebelum itu gitu ya. Kesan apa yang paling mendalam? Dari siapa nih? Mas Ajit sekarang. Ya. Saya lagi ya. Sebenarnya banyak juga ya kesannya ya. Mungkin yang jadi awal gitu. Aku masih ingat waktu penghargaan ini dari Gatra Awards ya. Itu waktu itu belum terlalu dekat sama Mbak Ninis gitu. Aku disuruh ke sana. Masih liputan ke Gatra gitu. Nah, waktu itu tuh aku inget di antara semua yang ada di panggung itu kayaknya Mbak Ninis yang perempuan sendiri kayak gitu. Dan karena waktu itu aku masih baru ya. Jadi kayak wah ini nanti bosku kayak gini keren gitu loh. Jadi itu mungkin momen pertama mulai kagum sama Mbak Ninis ya. Dan itu berlanjut gitu dengan perlakuan Mbak Ninis ke saya atau ke rekan-rekan yang lain. Aduh. Jika boleh mungkin kalau boleh jujur ya sebenarnya aku cukup mengalami ini ya kayak mungkin adaptasinya susah adaptasi gitu loh. Nah, Mbak Ninis sangat membantu. Mbak Ninis dan teman-teman yang lain waktu itu sangat membantu karena apa ya? Karena suka menanyai gitu, suka tegur sapa kayak gitu dan itu apa ya? Yang akhirnya membuat ternyata aku di tempat yang tepat kayak gitu. Jadi mungkin dari situ awalnya. Sampai sekarang nyaman ini di Perludem. Udah boleh nangis kok. Enggak nangis kan? Mas Riki gimana Mas? Ya mungkin melanjutkan dari kayak Ajit. Mungkin kita kan hampir sama ya liputan Ajit ya. Jadi pas liputan bareng sama Mbak Ninis tuh kayak selalu memberikan makanannya buat aku gitu loh. Jadi kan nasi kotak atau apa, ini buat Riki, aku jadi gak enak juga gitu kan. Terus juga kalau siap aku sakit, dia selalu nanya alamatnya di mana gitu, terus kirimin kue banyak banget. Gitu. Iya. Ngasih alamat kalau gitu lah. Thank you. Ngarep ya. Iya. Ngarep ya Mbak Ajit ya. Haura gimana Hal? Aduh. Pokoknya sama aku kenal Mbak Ninis di Perludem 3 tahun ini banyak banget momen ya, tapi yang paling memorable untuk aku ya, aku melihat Mbak Ninis tuh bijak banget, terus
ya pokoknya ketika salah tuh beliau nggak langsung ngejudge gitu kayak aku kan pernah berapa kali matahin memory card terus habis itu ngilangin data ya pokoknya dan itu maksudnya nggak langsung diomelin tapi dicari solusinya bareng-bareng. Itu sih yang bikin aku ya ampun maksudnya susah kan jadi pemimpin yang seperti itu gitu ya, dan beliau sosok yang hebat banget sih Mas buat aku. Kesan aku sih seperti itu. Mas Yosef. Aku bingung nih, banyak banget kayaknya. Di awal masuk Perludem aku diwawancara tuh, itu pertama kali aku ketemu Mbak Ninis. Jadi waktu itu diwawancara sama Mbak Ami ya, masuk Perludem, Mbak Ninis lagi di meja sebelah. Di situ aku udah mulai disadarin pentingnya protes gitu. Karena waktu itu ada pertanyaan handphonenya apa, brandnya gitu. Nah, Mbak Ninis malah protes waktu gua diwawancara nggak ada pertanyaan brandnya, handphone brandnya apa gitu. Nah, jadi dari awal udah diingetin ya pentingnya protes gitu. Terus aku mungkin orang yang beruntung ya, dimana waktu aku belajar sistem pemilu tuh, aku diajarinnya sama Pak Didik plus Mbak Ninis gitu. Jadi kalau kita ngomong sistem pemilu sama Pak Didik sama Pak Hadar kan ada bias ya. Pak Didik tuh pengennya proporsional tertutup banget gitu, Pak Hadar tuh pengennya proporsional terbuka. Nah Mbak Ninis ini kan dari Setro belajar sama Pak Hadar tentang proporsional terbuka, sama Pak Didik proporsional tertutup gitu. Jadi kalau kita belajar sistem pemilunya sama Mbak Ninis tuh jernih gitu tuh, jadi nggak sentimental gitu. Udah gitu ya mungkin aku sama Mbak Ninis tuh udah ketemu sebelumnya ya, tapi nggak nyadar aja karena Mbak Ninis sebelumnya di FMIPA. Nah karena di FMIPA UI ya, karena Mbak Ninis tuh dulunya IPA gitu ya, mungkin dia ketelitian atau ketertarikan ngitung ya dalam konversi kursi itu kerasa. Jadi kita tuh jadi mencintai pemilu atau mulai dari sistem pemilunya gitu. Terus yang dalam juga care-nya sih Mbak Ninis tuh. Betul. Selain care-nya ya, care-nya tuh di banyak hal gitu, care di kerjaan sama care di ya tadi ya banyak di kehidupan keseharian juga. Kalau ada istilah bahasa cinta gitu, bahasa cintanya banyak banget gitu. Care iya, nyervis iya gitu. Terus apa lagi ya? Dia kerasa lah sama teman-teman tuh dan di setiap orang tuh tepat gitu. Betul. Terus ngajarin pentingnya belajar dan nggak berhenti belajar. Sama yaitu ya sama baca buku. Aku menurutku satu dari sedikit orang yang aku kenal baca bukunya Mbak Ninis tuh kuat banget, khususnya buku-buku bahasa Inggris ya. Bahkan bisa baru pertama kali ada orang di dunia ini ya neraktir buku loh. Benar. Mbak Ninis tuh pernah neraktir buku. Itu sih yang kalau neraktir makanan kan udah sering. Iya, udah banyak lah orang gitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman Rumah Pemilu atas testimoninya. Nah, sekarang kita hilangkan lagi dulu teman-teman Rumah Pemilu. Kita sudah dengar dari teman-teman Rumah Pemilu. Nah, sekarang kita akan dengar kesan dan juga pandangan mereka tentang sosok Mbak Ninis di Perludem dari teman-teman tim operation. Mari kita panggil teman-teman tim operation. Halo, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Baik. Teman-teman sudah bersama kita dari tim operations. Di paling ujung ada Mas Ibrahim atau panggilannya Mas Boim, ada Mas Mardiansyah, Mas Ian dan Mas Guntoro, Mas Gugun. Nah, kita akan mulai tanya-tanya ke mereka tentang bagaimana sih sosok Mbak Ninis menurut teman-teman. Oke, kita akan mulai dari Mas Ian. Kenapa Mas Ian? Sosok Mbak Ninis ya. Bagi saya sih sosok Mbak Ninis itu perempuan muda yang pintar dan cerdas ya. Maksudnya dia menguasai banget lah ilmu yang dia kuasai di bidangnya. Selain itu dia sebagai mungkin sosok ibu yang tegas ya buat anak-anaknya. Gitu. Oke. Mas Gun gimana Mas Gun? Kalau saya mungkin secara personal tuh jarang ketemu kali ya. Soalnya kan Mbak Ninis kantor bentar langsung keluar lagi gitu. Baik, pasti baik ya. Positif banget orangnya.
selama saya kerja di mana-mana tuh baru pertama kali ketemu pimpinan yang benar-benar ya baik banget lah secara keseluruhan ya, mau makan bareng segala macam. Gak ada sekat, terbuka buat siapapun. Betul. Mas Boim, gimana Mas Boim? Ya, selama saya kenal Mbak Dini selama beberapa tahun ini. Beberapa tahun udah lama. Iya, betul. Lama. Ya, selain yang disampaikan Mas Ian baik dan cerdas, Mbak Dini mungkin juga orangnya jenius, dermawan, suka membantu teman-teman anggota di Perludem juga, suka bersedekah di tempatnya dia berngabdi juga gitu di apa Muhammadiyah. Ya sering ingat ke anggotanya yang lagi mengalami kesusahan gitu. Karena ya jujur kalau saya pernah ya sering banget dibantu sama Dinis waktu zaman COVID waktu itu saya pas di swab reaktif ya kan, langsung di swab yang secara apa namanya tuh, ya swab PCR. Itu kan membutuhkan biaya yang lumayan ya menurut saya. Nah itu sering dibantu sama Mbak Ninis ya waktu itu. Enggak sekali, itu waktu saya 2 kali ya Mbak Ninis bantu dengan apa kantong pribadinya dia sendiri gitu. Itu sih yang sangat berkesan bagi saya. Ya tentunya kan teman-teman kenal Mbak Ninis bukan yang baru ya. Sudah lama kenal Mbak Ninis, Mas Gun, Mas Ian dan juga Mas Boim. Tentu banyak momen yang dilewatin gitu ya. Nah tadi Mas Boim udah cerita soal momen-momen utamanya. Nah aku mau tanya lebih jauh ke teman-teman. Apa sih momen yang kemudian paling mendalam gitu ya, yang diingat sama teman-teman ketika berinteraksi dengan Mbak Ninis selama ini, ketika Mbak Ninis aktif di Perludem? Mas Gun? Momen-momen kalau secara personal berdua sih nggak ada kali ya. Mungkin rame-rame sih kemarin. Apa yang paling Mas Gun ingat? Ya paling orangnya emang suka ngingetin makan aja sih. Ingetin makan ya? Ya sering nyapa duluan, benar, sering nyapa duluan. Kadang kalau kita sering nyapa duluan tuh terlihat mungkin gampang ya. Tapi iya. Tapi bakalan kita inget sih orangnya ramah. Itu aja Mas. Mas Ian apa Mas Ian? Momen-momen yang diingat ya sama kayak Mas Guntoro ya, misalnya saya sama Mbak Ninis itu berinteraksinya di dalam kantor ya. Momen yang paling saya ingat tuh ya mungkin ini ya, setiap paginya ketika saya udah sampai kantor, Mbak Ninis datang tuh selalu ceria gitu, selalu menyapa orang yang ada di kantor, serta kayak, mana nih warga-warga di sini, pada mana nih. Nah itu momen-momen yang menurut saya bikin semangat dan positifnya itu jadi ini ya, jadi membuat orang tuh kayak, wah enak nih gue kerja di sini dengan lingkungan yang seperti ini, dengan orang-orang yang ada di sini tuh kayak ini aja sih, lebih dapat ya apa kekeluargaannya ya Mas. Mas Boim apa kira-kira? Udah tadi. Nah, selain itu apa? Itu kan di luar kantor, di kantor apa kira-kira yang paling berkesan menurut Mas Boim? Ya paling apa ya, bingung saya. Ya mungkin ya sekedar ini ya, hubungan kerja aja paling ya. Ya itu tetap Mbak Ninis itu selalu loyal ya ke anggotanya ya, dimanapun ya. Ya meskipun kita ke daerah pun, waktu kita bareng daerah, dia selalu apa ya, inget ke teman-temannya loh, maksudnya apalagi saya yang di bawah gitu kan, dia selalu inget gitu. Itu jadi paling baik. Oke. Tentu
kalau kita ingat lebih jauh banyak lah Iya, setiap betul, momen betul. dengan Mbak Ninis itu Iya, adalah selalu iya, berkesan bagi saya gitu ya. semua yang interaksi yang ada di sama Mbak Ninis itu sebagai momen sih. Sebagai momen yang berkesan yang Yang pasti bakal keinget Iya, suara iya, pasti kan pagi-pagi aja. iya benar sih. Pasti akan teringat terus ya, maksudnya Mana nih? sapaan Mbak Ninis itu kalau pagi datang, ketika dia datang selalu ceria, selalu nyapa pada teman-teman, menghampiri satu-satu gitu kan. Ya, itu sih momen yang susah dihilangkan sih. ada lagi Mas Gun? Nggak ada mas. Oke, kalau nggak ada kita ucapkan terima kasih buat teman-teman operation. Tadi kita sudah dengar ya teman-teman dari tim operations. Nah, sekarang kita akan dengar kesan dan bagaimana sosok Mbak Ninis menurut teman-teman finance. Oke, kita panggilkan tim finance. Halo tim finance, apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Nah, bersama kita sudah hadir tim finance. Yang paling ujung ada Mas Santo, Halo. ada Mbak Ulan, Halo. Mas Bayu, dan Mbak Irma. Nah, kita mau tanya sama teman-teman semua di sini yang lagi-lagi ini bukan baru kenal Mbak Ninis, bahkan sudah belasan tahun kenal Mbak Ninis, begitu ya teman-teman semua. Nah, bagaimana sih sosok Mbak Ninis menurut teman-teman? Saya akan mulai dari Mas Santo. Waduh, aku duluan nih. Oke, terima kasih Mas Oik. Saya kenal Mbak Ninis itu udah cukup lama ya. Sebelum jadi direktur juga saya udah kenal gitu. Mbak Ninis itu orangnya baik, terus juga humble, cerdas. Dia juga bukan sekedar sosok pemimpin, tapi dia jadi motivasi teman-teman, terus juga role model bagi kita semua, dan juga sosok ibu bagi kita yang maaf aja kita masih muda semua ini loh ya. Mungkin pada di bawah 20 tahun. Kamu aja kayaknya. Dan juga Mbak Ninis sering mengajarkan kita tentang tentang demokrasi. Demokrasi itu bukan tentang sistem saja, tapi juga tentang keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Itu saja sih Mas. Jadi demokrasi bukan hanya nilai dalam sistem politik, tapi juga dalam kehidupan berpribadi ya. Luar biasa Mas Santo ini. Iya, aduh. Mbak Ulan, gimana Mbak Ulan? Sosok Mbak Ninis menurut Mbak Ulan? Kalau buat aku Mbak Ninis bukan cuman pemimpin yang baik ya, tapi juga teman yang baik, teman diskusi yang baik. Awal-awal Mbak Ninis memimpin jadi direktur tuh itu juga tahun-tahun awal aku di Perludem tuh Mas Oik gitu. Masa-masa transisi, masa-masa kita mau improvement nih secara kelembagaan kan waktu itu. Nah, kesanku pada saat itu Mbak Ninis tuh bukan cuma pemimpin yang memberikan arahan aja, tapi Mbak Ninis tuh hadir dalam prosesnya, ikut serta sama teman-teman manajemen semua. Iya, pokoknya aku merasa Mbak Ninis adalah pemimpin yang sangat baik tuh bukan cuma saat itu aja sih, tapi sampai saat ini Mbak Ninis adalah orang yang seperti itu gitu. Bukan pemimpin yang cuma memberikan arahan, tapi juga pemimpin yang selalu hadir gitu, membersamai kita semua. Oke. Mas Bayu gimana Mas Bayu? Kalau dari saya sosok Mbak Ninis, saya kenal Mbak Ninis sudah hampir 13 tahun dan dari pandangan saya Mbak Ninis itu sosok pemimpin egaliterik. Jadi Mbak Ninis itu nggak membeda-bedakan. Hierarki itu bukan untuk membeda-bedakan, tapi justru untuk membuat kita semakin kuat. Dan Mbak Ninis itu nggak memandang, oh kamu orang program, kamu orang operation, tapi kita ini jadi satu kesatuan Perludem. Dan tanpa melihat juga status sosial, dan Mbak Ninis itu benar-benar sangat adil lah dalam memaknai setiap hubungan di Perludem ini. Dan selain itu juga bagi saya Mbak Ninis ini sosok perempuan inspiratif dan role model ya, pemimpin role model kalau menurut saya. Kenapa saya bilang Mbak Ninis jadi sosok perempuan role model? Karena saya sangat senang ketika melihat Mbak Ninis menjalankan kehidupan, baik dia sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang istri dan seorang ibu. Mbak Ninis bisa membuat semua kayak effortless balance gitu loh, kayak tentu pasti ada permasalahan juga, tapi Mbak Ninis bisa membuat semuanya lebih terlihat balance, enak dilihat, dan membuktikan bahwa perempuan ketika menjadi pemimpin bukan berarti kehidupan domestik rumah tangganya itu tidak terurus, tapi Mbak Ninis bisa membuat semua itu menjadi seimbang, dan itu bagi saya mematahkan stigma-stigma yang selama ini berkembang di masyarakat, dan bangga sekali gitu loh kenal sosok pemimpin seperti beliau.
Mbak Irma. Ya. Gimana Mbak Irma? Mbak Irma ini adalah orang yang kenal Mbak Ninis paling lama kayaknya di Perludem. Ya, betul. Silakan Mbak Irma. Bahkan Mbak Ninis sama aku duluan aku ya di Perludem. Ya sebenarnya nggak jauh beda ya sama teman-teman yang lain ya. Karena ya kalau emang orang itu baik ya dia akan baik di mata semua orang gitu. Jadi kalau aku melihatnya Mbak Ninis itu ya bukan cuman seorang direktur yang baik ya, tapi Mbak Ninis juga temanku, sahabatku gitu kan. Kayak Ulan bilang selalu ada, iya Mbak Ninis selalu ada. Beliau bersedia gitu dihubungi kapanpun, dimanapun, open 24 jam kalau emang gemeter nih teman-teman ada masalah, urusan kerjaan atau bahkan urusan pribadi, beliau bersedia gitu untuk diganggu gitu kan. Terus juga apa ya, Mbak Ninis tuh sebentar ya. Mbak Ninis tuh mau apa ya, meluangkan waktunya untuk ngedengerin tuh segala macam curhatan-curhatan kita gitu. Susah nih ngomongnya. Gak apa-apa. Mbak Ninis tuh selalu apa ya, ngasih kesempatan gitu ke teman-teman, ngasih peluang untuk bersinar gitu loh. Bahkan sampai dia tuh melupakan bahwa dia juga perlu untuk bersinar gitu. Jadi dia tuh selalu mengutamakan kita semua gitu. Itu dulu. Itu dulu, aku udah gak kuat lagi ya. Ya. Oke. Ya tentu kan teman-teman ada banyak sekali interaksi kita dengan Mbak Ninis ya. Dan bahkan memang kadang sulit ya untuk kita ceritakan dengan kata-kata. Kadang kita merasakan sendiri langsung gitu ya, bagaimana Mbak Ninis bukan hanya sebagai leader, tapi sebagai seorang sahabat, teman, kakak gitu ya. Bahkan tadi Santo bilang kayak seorang ibu begitu ya. Dan dia juga apa namanya yang dibilang Mas Bayu tadi, menunjukkan bahwa woman leadership itu bisa gitu ya, dan tidak berarti kemudian meninggalkan urusan-urusan domestik, tapi menunjukkan bagaimana how to balance itu gitu ya. Banyak momen yang kita bisa lewati dan kita bisa belajar secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya dari apa yang Mbak Ninis lakukan selama di Perludem. Nah tapi dari momen itu aku mau tanya sama teman-teman semua, ada gak sih misalnya momen yang menurut teman-teman paling berkesan dan mendalam buat teman-teman? 1 atau 2 momen gitu. Meskipun aku yakin semua momen bersama Mbak Ninis itu punya kesan masing-masing buat kita semua. Mas Bayu? Tiba-tiba. Oke. Mungkin benar kata Oik, kalau ditanya momen pasti banyak banget karena kami salah satu yang terlama ya yang bersinggungan dengan Mbak Ninis selama bekerja. Tetapi kalau ada yang mungkin saya bisa bagikan momen tersebut, salah satunya mungkin ketika momen saya banyak menyampaikan pendapat atau keluhan gitulah tentang apa yang terjadi di kantor, dan Mbak Ninis itu salah satu pemimpin yang mau mendengar. Itu yang nggak mudah kita dapat ya. Mungkin saya termasuk orang yang paling outspoken di kantor, dan saya juga saya berani bilang bahwa saya pernah menyampaikan kekecewaan saya dengan Mbak Ninis gitu. Dan Mbak Ninis menerima semua gitu, menerima semua keluhan saya tanpa ada hard feeling, sehingga ya balik lagi ke egaliter tadi. Jadi semua akan terasa lebih mudah gitu kita menyampaikannya, nggak ada sekat. Dan juga ya Mbak Ninis di era kepemimpinan Mbak Ninis, saya adalah orang pertama yang kena SP dari Mbak Ninis, kalau boleh jujur ya. Tapi buat saya itu saya justru senang karena ini membuktikan bahwa Mbak Ninis itu walaupun kami dekat, walaupun kami punya kedekatan secara
hubungannya sudah cukup lama baik sebagai seorang teman dan sebagai seorang rekan kerja, tetapi Mbak Ninis bisa bersikap proporsional dan itu yang sulit kita temukan kalau di sosok yang lain gitu. Dan ini salah satu Mbak Ninis, ini salah satu contoh juga yang baik untuk siapapun, bahwa no matter how close we are, tapi ya kalau yang salah tetap harus dibilang salah gitu. Dan itu saya sampaikan juga ke Mbak Ninis bahwa saya sangat senang gitu Mbak Ninis sudah berani melakukan ini, karena inilah pemimpin yang dibutuhkan gitu. Itu yang terkadang bikin kita respect betul ya. Betul sekali ini ya. Ya. Satu sisi dia tanpa sekat dengan kita, tapi kalau urusan kerjaan profesionalitasnya cukup tinggi, tapi punya memberikan kesempatan yang luas buat teman-teman gitu ya. Ya, dan mungkin satu momen lagi Mbak Ninis adalah benar kata Irma, Mbak Ninis itu memberikan kesempatan teman-teman untuk berkembang, tidak hanya untuk teman program tetapi juga kepada kami teman-teman finance, dan itu bagi saya satu Mbak Ninis benar-benar bisa mengangkat rasa confidence kami ke level yang jauh lebih tinggi lagi gitu loh, bahwa kalau dulu mungkin kita sering berpikir bahwa kantor ini ya hanya untuk orang program aja kan, orang program nyari itu, tapi sekarang enggak, kita equal gitu loh, kita sama-sama saling melengkapi, dan itu saya dapat di Mbak Ninis itu dapat momen itu lah, seperti itu. Mbak Ulan, gimana Mbak Ulan? Momen-momen berkesan ya dengan Mbak Ninis sebenarnya banyak ya. Tapi kayaknya kalau aku tuh momen-momen berkesan tuh justru dari hal-hal yang kecil gitu Mas Oik. Kayak misalnya obrolan-obrolan santai-santai kita makan siang gitu, tapi berujung deep talk tuh kalau sama ibu. Terus tiba-tiba jadi bertukar perspektif tentang kehidupan gitu ya. Tuker-tukeran rekomendasi buku segala macem, kayak gitu sih yang aku suka dari ibu. Jadi bukan cuma kita bisa melihat keteladanan yang Mbak Ninis sebagai pemimpin, tapi Mbak Ninis itu sebagai teman, sebagai sahabat, teman diskusi itu juga adalah orang yang sangat hangat gitu. Aku rasa kayaknya itu bisa dirasain sama banyak, mungkin semuanya gitu teman-teman di sini. Mas Santo, Terakhir mulu. Gimana Mas Santo? Untuk momen sama Mbak Ninis, sampai saat ini saya masih ingat Mbak Ninis adalah orang yang pertama kali saya pinjam uangnya di Prudom. So, jadi malu di saya. Itu karena miskomunikasi saja antara saya dengan orang program. Begini ceritanya. Kita dengar ceritanya. Waktu itu saya disuruh untuk fotokopi suatu buku. Di fotokopi menjadi buku juga sebanyak 15 buku. Nah, di buku itu ternyata berwarna. Saat di fotokopi setengah jadi, ibarat kata kan 15 buku ya baru jadi itu kurang lebih 8. Nah, setelah jadi 8 buku itu, orang program minta untuk hitam putih saja. Nah, saya ngomong ke fotokopi, bisa diganti, tapi yang berwarna harus bayar juga. Dulu, iya. Nah, karena saya tidak mau bikin kecewa teman-teman, jadi dananya itu saya tobokin dulu dengan minjem uang Mbak Ninis. Tapi itu diganti kantor kan? Enggak. Itu tidak, itu tanggungan saya ternyata itu. Terus kerennya Mbak Ninis itu tidak nanya untuk apa, terus kapan dibalikin itu, tidak, tapi langsung ngasih aja gitu. Jadi buat saya, kok ada orang baik langsung ngasih tanpa mempertanyakan, terus tanpa jaminan dan gitu. Itu ikan dari saya. Disclaimer dikit ya, itu tadi nggak diganti karena dianya ternyata nggak ngeklaim. Jadi jangan sampai dia salah bawa kantor nggak mau gantuin ya. Bukan, tapi katanya saya lagi mikir nih buku yang mana ya. Bahkan saya pun tidak tahu. Saya nggak tahu. Betul. Tapi itu cerita Santo itu tadi menunjukkan bahwa level trust-nya Mbak Ninis ya, terhadap teman-teman Perludem itu sangat kuat sekali ya. Dan kepemilikan Mbak Ninis terhadap Perludem kuat. Mbak Irma? Saya? Oke, saya sudah tenang ya, insya Allah. Ditanya momen, banyak pastinya. Saya udah dari 13 tahun Mbak Bayu. 2011 saya kenal Mbak Ninis. Mbak Ninis masuk Perludem 11 atau 12? 12, berarti dari 2012. Ya, nggak jauh beda sebenarnya sama kayak kita aja sekarang gitu ya, makan bareng, ketawa bareng, ngobrol bareng, itu deep talk gitu kan. Terus
Apalagi kayak belakangan ini tuh mungkin 1 tahun 2 tahun belakangan tuh aku sering bareng-bareng gitu loh sama Mbak Ninis kemana-mana gitu kan. Nah ya momen-momen ketika lagi bareng-bareng itu tuh kita tuh bengang-bengong bareng, sama gitu loh, kita tuh sama ininya, suka bengong-bengong bareng, kadang tahu-tahu nangis bareng aja, bahkan sekedar untuk kita tuh tatapan mata aja tuh udah bisa nangis gitu loh. Aku sama Mbak Ninis tuh berdua main ayunan, bengong di pantai, bengong di gunung, bengong di bukit gitu kan. Itu ya berkesan. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling mendalam apa, itu 1 tahun lalu ketika Mbak Ninis ngajak aku ngobrol berdua di ruangan itu, bilang bahwa beliau akan selesai di Perludem. Itu tuh perasaannya tuh ya campur aduk gitu, sedih, takut ditinggalkan, takut nggak ketemu sosok yang seperti Mbak Ninis lagi. Itu tuh kita berdua tuh nangis bareng di ruangan itu hampir 2 jam kayaknya, peluk kan segala macam. Nah, itu tuh dalam banget gitu. Gitu Mas Owi. Ngomong apa nih? Ya tentu teman-teman, ya apa, kesan dan momen itu banyak banget yang kita nggak bisa ceritain satu persatu ya. Hampir setiap interaksi kita, setiap momen kita dengan Mbak Ninis itu punya makna tersendiri bagi kita gitu ya. Bahkan ya tadi yang dibilang Santo gitu ya, ada nilai-nilai yang sebetulnya bisa kita adopsi itu untuk kehidupan pribadi kita, berelasi di kantor dan seterusnya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman finance atas testimoninya. Kita kasih tangan buat teman-teman finance. Oke, teman-teman, kita sudah dengar semua nih dari tim Perludem, mulai tadi dari teman-teman peneliti di Perludem, ada teman-teman dari rumah pemilu, teman-teman operations, dan juga teman-teman finance. Nah, sebetulnya ada satu orang lagi yang memang dia sedang cuti di Perludem karena sedang menempuh studi di negeri Kangguru sana. Ada namanya Kavi Adlan Hafiz. Nah, kita mau tanya juga ke Kavi, di mana sih kesan dan pesan Kavi terhadap Mbak Ninis selama Kavi berkarir di Perludem dan berinteraksi dengan Mbak Ninis. Ini dia. Oke, halo teman-teman semua. Aku Kavi, salah satu peneliti Perludem, dan sekarang sedang melanjutkan studi di Australian National University. Jadi video ini sebetulnya untuk Mbak Ninis dan Mas Fadli. Jadi untuk kalian berdua, untuk Mbak Ninis dan Mas Fadli, aku ingin ucapkan sebelumnya terima kasih banyak atas segala hal baik yang kalian tularkan untuk kita semua di Perludem, dan juga kontribusi yang kalian berikan untuk pemilu di Indonesia, bahkan di regional. Kalau boleh cerita sedikit, sebetulnya pertemuanku pertama kali dengan Mbak Ninis dan Mas Fadli, sayangnya hanya melalui Zoom. Tentu pada saat pandemi yang sedang parah-parahnya, saat itu aku ikut magang setelah lulus S1 2020 kira-kira. Kemudian alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri oleh keduanya, dan akhirnya memulai karir profesional pertama sebagai research assistant di Perludem. Aku ingat banget di awal karir di Perludem, walau start di posisi yang paling bawah sebetulnya, tapi Mbak Ninis dan Mas Fadli memberikan banyak banget kesempatan untukku, mulai dari mengawal GR keserentakan pemilu di MK yang kemarin kita baru dengar akhirnya menang, dan kemudian sampai dengan misi International Election Observation pertamaku di Filipina, bergabung dengan para leading senior observer yang sangat prominent di regional, khususnya di Asia. Kerja bareng kalian, aku pengen bilang seru banget, walaupun kadang dakdikdukser ya, karena sebetulnya kita dipaksa keluar dari zona nyaman dan akhirnya berkembang. Ini yang menurutku bikin orang-orang yang kerja di Perludem, apapun posisinya, apapun perannya, bisa berkembang dengan sangat pesat. So, aku juga merasa ketika melanjutkan atau ingin melanjutkan studi gitu ya di sini,
Mbak Ninis dan Mas Fadli juga banyak membantuku, terutama pada saat mencari beasiswa itu ya. Mbak Ninis, aku ingat banget ngasih recommendation letter untuk banyak sekali aplikasi beasiswa yang aku laksanakan, walaupun hanya yang keterima cuma 1 gitu ya. Beliau ngasih recommendation letter yang sangat kuat sebagai atasan, dan Mas Fadli bahkan bantuin untuk nyari tokoh yang bisa ngasih surat rekomendasi. And I would say that 2 rekomendasi dari mereka ini sangat prominent dan sangat penting sebetulnya dalam upayaku mencari beasiswa. Tentu banyak banget yang kemudian menjadi support imateri lainnya dan juga material. Dan tentu terakhir, lagi-lagi aku ingin ucapkan terima kasih banyak atas semua kesempatan yang diberikan, untuk semua dorongan agar kami jadi lebih baik, agar kami berkembang, dan untuk semua kerja-kerja aktivisme kepemiluan yang telah kalian lakukan, yang telah Mbak Ninis dan Mas Fadli lakukan selama ini. Doaku satu saja, semoga Mbak Ninis dan Mas Fadli selalu disertai hal-hal baik, dan aku tentu berharap banget Mbak Ninis dan Mas Fadli tetap di Perludem walaupun dengan peran yang lain. Oke, kita sudah dengar semua. Bagaimana sosok Mbak Ninis menurut teman-teman, kesan yang paling memorable selama berkarir di Perludem dan berinteraksi dengan Mbak Ninis. Tentu ini bukanlah video perpisahan teman-teman semua, tapi ini adalah video pengingat bahwa Mbak Ninis itu sangat berkesan bagi kami di Perludem dan sangat punya makna yang mendalam di setiap orang yang ada di Perludem. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Ninis yang akan kita dengar satu persatu dari teman-teman Perludem mengenai pesan dan harapannya dari teman-teman untuk Mbak Ninis ke depan seperti apa. Mari kita dengar apa kata mereka. Untuk Mbak Ninis, semoga ingat kita selalu. Untuk Mbak Ninis, sukses terus, sehat terus, bahagia terus, tetap silaturahmi kita terjalin terus ya. Buat Mbak Ninis, terus jadikan Perludem sebagai rumah kedua Mbak Ninis dan terus bersamai kami kapanpun dan dimanapun Mbak Ninis berada. Buat Mbak Ninis, selamat menempuh hidup baru. Maksudnya adalah menempuh perjalanan yang mungkin kedepannya akan lebih asik lagi, tapi kita masih bisa peluk-peluk bareng, bisa bercanda-bercanda bareng. Semoga sukses selalu. Mbak Ninis semoga sukses, semoga Mbak Ninis bisa lebih bersinar di luar sana, sehat-sehat terus, bahagia terus, sering-sering main ke Perludem ya. Mbak Ninis, apapun langkah yang Mbak Ninis pilih setelah dari Perludem, ingat pesan Yura, yang paling penting Ninis harus bahagia. Untuk Mbak Ninis selalu berkarya. Untuk Mbak Ninis, semoga bisa istirahat dengan sebaik-baiknya, tapi tetap menjadi orang panutan sehormat-hormatnya. Untuk Mbak Ninis, jangan lupakan kami, sering-sering main ke kantor, kami tunggu traktirannya dan makan-makannya. Boleh juga. Semoga bahagia mencapai cita-citanya ya Mbak Ninis. Untuk Kak Ninis, semoga bisa melenting lebih jauh dan mencapai apapun yang diharapkan ke depannya. Untuk Mbak Ninis, sehat-sehat terus ya Mbak. Untuk Mbak Ninis, sukses selalu dimanapun Mbak Ninis berada. Untuk Mbak Ninis, semoga terus ceria, terus bahagia. Jangan lupa mampir ke sini lagi. Untuk Mbak Ninis, semoga bisa menikmati me time-nya selama break. Dan jangan lupa untuk terus mengayomi kita ya. Thank you Mbak Ninis. Ingat kata Yura apa? Yang paling penting Ninis harus bahagia. Selain Mbak Ninis, sebetulnya ada satu orang yang tidak bisa terpisahkan sebetulnya. Duet maut ini antara Mbak Ninis dan juga Mas Fadli yang sebetulnya akan melanjutkan perjalanan karirnya dan akan memberikan warna lain
di luar Perludem, meskipun secara formal mereka berdua tidak aktif, tetapi secara informal saya yakin mereka berdua hatinya tetap ada di Perludem. Nah, kita mau dengar juga nih, terkhusus untuk Mas Fadli Ramadhanil. Bagaimana sih pandangan, kesan, dan pesan juga dari teman-teman Perludem untuk Mas Fadli Ramadhanil yang selama ini menjadi program manager di Perludem. Oke, untuk Mas Fadli, semoga bisa ngajar dengan baik dan memberikan ilmunya ke mahasiswa-mahasiswanya. Sukses terus Mas Fadli, selalu menginspirasi. Iya. Ya, buat Mas Fadli sukses selalu dimanapun berada ya. Saya akan kehilangan sih kalau Mas Fadli karena kepanjangan yang ya, bagi saya akan kehilangan sih. Tidak ada lagi orang yang ngomong ke saya apa ya, ya bahasa Minang yang saya dapat dari dia. Ya udah. Untuk Mas Fadli, sehat-sehat terus, apapun yang dilakukan setelah tidak di Perludem, semoga berkah, banyak rezekinya. Bang Fad, semoga sukses karir mengajarnya, semoga bisa menghasilkan lebih banyak Ninis dan Fadli ke depannya nantinya. Untuk udah Fadli, jaya 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 Minangkabau, Indonesia dan dunia. Untuk udah Fadli, sukses selalu di luar sana, entah itu apa nanti, yang udah jelas ini ya, ngajar. Semoga menjadi Empat kata? Prof Saldi berikutnya gitu. Buat Bang Fadli, semangat mengajarnya, semoga bisa menebarkan banyak kebaikan dimanapun itu berada. Untuk abangku Mas Fadli, Siap abangku. Terus berkarya, terus kami ucapkan terima kasih. Dafat, selamat untuk tugas barunya sebagai pengajar, selamat menjalankan amanah yang baru dan semoga jadi dosen yang jangan galak-galak ya. Harus jadi dosen yang baik. Udah itu aja. Aku ya, oke. Fadli sukses. Jangan lupa janjinya ya, akan. Ingetin. Jangan lupa janjinya, Fadli akan menjadi kuasa hukum tetap Perludem. For free, oke, Fad, jangan lupa itu. Terus sehat-sehat, bahagia, semoga proses perjalanan Fadli berjalan dengan lancar ya semuanya. Amin ya Allah, amin. Buat Mas Fadli, good luck for your new journey and thank you for bring laughing to Perludem. Saya Inggris ya, bahasa Minang. Nah, keceknya. Mas Fad, sukses buat perjalanan karir barunya mengajar. Tapi ingat terus bahwa Mas Fadli punya adik-adik di Perludem yang selalu diingatkan. Kadang saya suka kangen. Tiba-tiba Mas Fadli itu suka telepon. Nah dengan nadanya dia kan. Gini. Nah, itu yang akan selalu aku tunggu, teleponnya Mas Fadli gitu ya. Atau tiba-tiba mana aja, gak ada kontak-kontak saya. Dia bilang kayak gitu. Kangen ya kayak gitu kan. Nah, jadi Mas Fadli meskipun akan berkarir di Padang, kita akan tunggu terus di Jakarta. Kalau ke Jakarta, tenang aja Mas. Nanti insya Allah Perludem ada kamar khusus untuk Mas Fadli. Sukses Mas Fadli. Ya buat Uda Fadli, terima kasih banyak selama ini sudah bersama-sama dengan Perludem. Sukses untuk kedepannya. Sehat terus Uda Fadli, bahagia terus. Semakin berjaya. Last but not least, semoga Mas Fadli silaturahmi kita tetap terjalin ya. Terima kasih. Satu kata buat Mas Fadli. Samya. Ya, sebetulnya sama seperti teman-teman lain ya. Kalau ditanya sosok Mbak Ninis itu seperti apa,
ya kalau diceritakan itu banyak sekali. Karena paling tidak sebetulnya aku melihat Mbak Ninis ini role model bukan hanya di dalam kantor tetapi juga di luar kantor. Di dalam kantor yang paling berkesan bagiku adalah Mbak Ninis sosok yang dia pemimpin yang sebetulnya dia bisa mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin, tetapi dia itu selalu bertanya ke teman-teman, menurut teman-teman itu gimana? Baiknya seperti apa? Gitu ya. Contoh aku pribadi gitu ya, ketika ada satu atau dua hal yang sebetulnya itu domainnya Mbak Ninis gitu, tapi Mbak Ninis selalu bilang ya oik aja gitu ya. Dan aku yakin ini bukan hanya aku yang merasakan, teman-teman yang semua berkarir di Perludem hampir punya kesempatan yang sama, termasuk misalnya berbicara di publik gitu ya. Meskipun Mbak Ninis pemimpinnya, tapi aku yakin teman-teman peneliti itu punya kesempatan yang selalu terbuka lebar, yang dibuka lebar oleh Mbak Ninis untuk bisa berkarya. Nah yang kedua, role model bagiku, bagi Mbak Ninis, menurut Mbak Ninis itu di Perludem itu adalah beliau sosok yang menyiapkan regenerasi di Perludem. Dia selalu bilang bahwa Perludem ini bukan hanya seorang Ninis. Perludem itu kecil bagi seorang Ninis, tapi Perludem ini milik teman-teman semua. Yang artinya dalam menjalankannya kita bersama-sama ya itu tadi ya gimana ya ngomongnya ya teman-teman. Aku yakin apa yang tadi dibicarakan sama teman-teman semua punya kesannya gitu loh, bahwa ya dia tuh pemimpin, tapi di sisi lain dia sangat terbuka, sangat egaliter, dan itu tadi regenerasi yang Mbak Ninis selalu tekankan bahwa penting buat teman-teman juga bisa punya peran yang sama seperti itu. Nah jadi dalam role model kepemimpinan saya kira Mbak Ninis ini paket yang lengkap gitu ya, sebagai seorang perempuan untuk kita contoh bagaimana menjalankan roda organisasi masyarakat sipil yang istilahnya bisa kita bilang no one left behind gitu. Nggak ada satupun orang yang ditinggalkan, nggak ada satupun orang yang nggak dikasih kesempatan sama Mbak Ninis untuk bisa scale up skillnya, ilmunya, apapun itu Mbak Ninis selalu berikan itu ke teman-teman semua. Nah yang kedua adalah bagiku Mbak Ninis itu role model juga dalam konteks di luar kantor. Ya bisa dibilang Mbak Ninis ini kayak kakak bagiku, karena ya aku anak pertama, aku nggak punya kakak gitu ya. Nah kadang kan ada orang bilang kalau curhat itu ya biasanya sama teman sekolah gitu ya. Kalau di kantor itu sering kali ada gap gitu loh antara staff dengan atasan. Nah tapi itu nggak aku rasakan sama sekali dengan Mbak Ninis. Curhat tentang kehidupan gitu ya, dan yang memang yang paling berkesan, yang paling teringat bagiku ya, curhat itu adalah ketika fase-fase transisi di hidupku ketika aku akan menikah waktu itu. Tapi Mbak Ninis itu tidak pernah menggurui. Ini baik role model dalam kepemimpinan maupun dalam kehidupan pribadi. Mbak Ninis itu nggak pernah menggurui dan nggak pernah direktif. Harusnya A, B, C dan seterusnya gitu ya. Kalau kita tanya baru Mbak Ninis mengarahkan. Kalau menurut aku sih, kayak gini. Tapi kan ke teman-teman mungkin bisa jadi berbeda konteksnya dan seterusnya. Nah jadi Mbak Ninis itu selalu memberikan pertimbangan itu baik dalam konteks di kantor maupun di luar kantor. Yang itu yang aku rasakan justru lebih banyak di luar kantor gitu ya. Values yang Mbak Ninis berikan gitu ya, terutama ketika di fase transisi aku ketika berkarir di Perludem sejak tahun 2014 gitu ya, dan ketika aku masuk mulai akan menikah gitu ya, Mbak Ninis yang kemudian banyak aku sharing dengan Mas Fadli juga sebetulnya di situ banyak sharing itu tadi, itu yang role model dalam kehidupan pribadi termasuk dalam
berinteraksi dengan keluarga gitu ya, berinteraksi dengan keluarga, bahkan gitu ya di kerabatku sendiri, di keluargaku sendiri gitu ya, sering bilang hebat ya Mbak Ninis itu bisa berkarir di Perludem, terus bisa balance dengan kehidupan pribadinya dan seterusnya, yang itu value itu yang menurutku sangat berkesan dan aku ambil dalam kehidupan pribadiku gitu ya. Dan memang yang paling berkesan selain itu ada dua hal sebetulnya tadi di luar kantor yang Mbak Ninis selalu menjadi tempat curhatku ketika fase transisi kehidupanku gitu ya. Nah yang kedua adalah kurang lebih 1 tahun lalu ya, ketika waktu itu di Bali, aku, Mbak Ninis dan Mas Fadli, waktu itu Mbak Ninis bilang akan menuntaskan sebagai direktur eksekutif di Perludem gitu ya. Dan Mbak Ninis bilang bahwa teman-teman pasti bisa menjalankan itu semua. Ini adalah salah satu contoh di mana trust yang diberikan Mbak Ninis kepada teman-teman itu cukup tinggi, dan melihat bahwa transisi Perludem, regenerasi Perludem itu harus berjalan, dan itu ya mungkin yang menurutku yang paling berkesan dalam selama berinteraksi aku dengan Mbak Ninis.